Assalamualaikum Laskar Atlet Beras-Beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Sawah TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi hari ini saya berada di kandang, habis nangani seekor induk yang melahirkan. Tadi malam melahirkan. Tuh ya, ketok. Oke. Jadi video kali ini saya buat spesial buat yang kemarin tanya-tanya tentang bagaimana cara merawat induk hamil. Ya, bagaimana cara merawat pedet saat lahir, dan bagaimana mempersiapkan induk yang hamil, dan bagaimana merawat induk pasca melahirkan. Oke, jadi 4 itu akan kita jelaskan di video kali ini. Nah, video kali ini mungkin agak panjang karena saya akan menjelaskan itu tadi persiapan induk, ya. Lalu pada saat bunting perawatannya gimana, pada saat melahirkan perawatannya gimana, dan setelah melahirkan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang peternak. Oke, tetap simak, jangan lupa like, subscribe, komen, dan silakan share video ini jika nanti dirasa ada manfaat. Oke, Laskar Atlet Beras-Beras dimana mereka berada. Jadi persiapan yang perlu dilakukan itu penting. Jadi kita tidak bisa ya mencetak induk yang cepat birahi dan anak yang sehat tanpa berpikir secara terintegrasi dari awal sampai akhir, nggak bisa. Jadi kok sifatnya mau ngobatin aja, mau nyuntik si pedet aja, mau nyuntik si induk aja, itu nggak bisa. Jadi Laskar Atlet harus bisa mempersiapkan si induk ini sejak sebelum dia bunting. Nah, kan kita tahu bahwa induk ini ada dua. Yang pertama induk doro, induk yang belum pernah punya anak, dan induk yang sudah punya anak. Jadi ini yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama adalah memberikan obat cacing. Nah, memberikan obat cacing pada induk doro ini harus sejak pedet, artinya rutin diberikan setiap 3 bulan sekali. Oke, pada induk doro obat cacing bisa diberikan setiap 3 bulan sekali. Sedangkan pada induk yang sudah proven atau yang sudah pernah punya anak diberikan paling tidak 45 hari sebelum jadwal perkawinan. Oke, jadi pemberian obat cacing bisa diberikan 45 hari sebelum jadwal IB. Tujuannya apa? Tujuannya supaya efek obat cacing ini tidak membunuh konsepsi, tidak membunuh proses pembuahan, ya. Nah, tujuannya kenapa sih seekor induk atau induk doro ataupun induk yang sudah punya anak itu harus diobat cacing sebelum dikawinkan? Nah, karena secara umum induk bunting nanti itu nggak boleh diobat cacing karena sifatnya teratogen atau menyebabkan anak cacat, keguguran, dan mati di dalam atau fetal death. Nah, jadi dipersiapkan diberikan sebelum induk itu dikawinkan paling tidak 45 hari sebelum IB. Oke? Kecuali jenengan bisa menemukan obat cacing yang efeknya tidak sepanjang 45 hari. Tujuannya diberikan obat cacing sebelum dikawinkan adalah supaya induk bebas cacing ketika dia bunting dan ketika dia menyusui. Kenapa? Karena ada cacing yang menular ke pedet itu melalui plasenta. Jadi pedet ini masih di dalam kandungan, itu induk sudah bisa terkena pedet sudah bisa terkena cacing toksokara, ya, menular melalui tali pusar. Begitu pedet ini lahir, pedet ini bisa ketularan dari air susu atau transmamari. Jadi ada cacing yang menular ke anak melalui plasenta ketika dia masih dalam kandungan, dan menular melalui air susu ketika dia baru lahir dan baru menyusui. Makanya sangat sering terjadi sapi usia 1 bulan on the way 2 bulan sudah diare, kuning, cacingan. Dari mana itu? Wong dia belum makan rumput. Dari air susu induk dan dari plasenta induk. Itu persiapan induk sebelum dikawinkan. Mari kita lanjut ke perawatan pada saat bunting. Laskar Atlet Beras-Beras dimana Anda berada. Sedangkan bagaimanakah cara kita, ya, begitu induk ini sudah bebas obat cacing, baik itu induk doro maupun induk yang sudah pernah punya anak, dia kan sudah dikasih obat cacing, sudah bebas cacing. Lalu dilakukanlah inseminasi buatan. Nah, buat teman-teman yang belum melihat bagaimana kiat sukses inseminasi buatan, ya silakan simak di video ini. Sudah kita bahas banyak sekali di video ini, beberapa video, silakan nanti ini judulnya, silakan dilihat ya. Lalu bagaimanakah cara merawat induk supaya sehat, tidak beroyong, anaknya tidak terlalu besar, dan kondisinya fit ketika nanti melahirkan. Jadi menu yang bisa diberikan sebenarnya harus variatif. Boleh dikasih comboran, asalkan tidak lebih dari 1% berat badan.
boleh dikasih hijauan dengan porsi rata-rata 10% dari berat badan. Jadi kalau sapi ini jenengan babonan itu beratnya 300 kilo, maka comboran maksimal diberikan hanya 3 kilo saja. Oke. Yang kedua, hijauan diberikan 10% berat badan. Artinya jika sapi ini jenengan beratnya 300 kilo, hijauan yang masuk itu minimal dalam satu hari harus 30 kilo. Lalu bagaimanakah teknik pemberian mineral pada sapi? Karena mineral ini juga tidak boleh diberikan pada sapi yang terlalu muda. Kenapa? Karena jika mineral ini diberikan pada sapi yang terlalu muda, maka tubuh akan termanjakan. Tubuh akan termanjakan sehingga tubuh tidak membentuk kalsium, tidak membentuk kalsium dan tidak mendepositnya tidak punya cadangan di tulang panjang. Jadi kan sudah biasa dikasih mineral, misalkan baru hamil 2 bulan sudah dikasih mineral. Lah, tubuh termanjakan sama kalsium ini, ya, sehingga tubuh merasa cukup dan tidak membentuk serta tidak mendeposit kalsium, magnesium dan lain-lain. Sehingga ketika suatu saat kita kehabisan mineral, nutrisi kita turun pas repot atau pas lain-lain, dilalah si sapi ini kebutuhan mineral lagi tinggi-tingginya, kalsium, magnesium lagi tinggi-tingginya, tidak punya deposit kalsium di tulang panjang, yang terjadi adalah ambruk. Oke, jadi pemberian makanan dicombor boleh 1% dari berat badan, dikasih hijauan boleh, bukan boleh ya, disarankan minimal 10% berat badan, dikasih kawul juga boleh, jerami fermentasi, dikasih jerami non fermentasi juga boleh, tidak ada masalah ya. Dan dibiasakan memberikan mineral sejak usia 6-7 bulan. Kenapa kok 6-7 bulan? Karena kita mempersiapkan di kebuntingan 7 bulan ini itu paling tinggi-tingginya kebutuhan kalsium dan magnesium. Jadi pedet tumbuhnya sangat pesat, susu mulai diproduksi banyak, dan di situ biasanya nafsu makan si induk mulai turun. Oke, sahabat satwa, sekarang ada beras-beras dimanapun ada berada. Itu tadi yang pertama, induk harus diberikan obat cacing biar tidak menulari pedet ketika dia bunting dan menyusui. Yang kedua, pola pakan 1% berat badan comboran, ya, 10% hijauan, boleh rumput, boleh tebon, boleh jerami fermentasi dan lain-lain, dan diberikan mineral mulai bulan 6 sampai nanti dia melahirkan dan menyusui. Itu adalah bagaimana kita cara merawat induk bunting. Untuk minuman bisa disediakan air libitum, bisa dicampur di comboran di sana. Nanti saya akan men-shoot beberapa video bagaimana settingan yang ada di kandang ini. Kalau di sini pagi dikasih kawul ya Mas ya? Ya. Pagi dikasih kawul atau jerami fermentasi, siang dikasih comboran dan jerami fermentasi lagi, sore baru dikasih hijauan. Tapi ketika kurang masih dikasih lagi comboran lagi sore. Jadi di sini pola pemberian seperti itu, dan itu tadi sudah lahir dengan selamat. Alhamdulillah lahir cowok tanpa dibantu, dan kita tadi telah melakukan treatment postpartus. Seperti apa treatment postpartus, apa manfaatnya, kita sampaikan ke yang keempat nanti. Karena yang ketiga akan ada cara merawat pedet pada saat lahir. Stay tune dan jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan nanti silakan share video ini. Oke? Oke lah, sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, cara mencetak induk sehat, pedet sehat dan induk yang cepat birahi adalah yang ketiga, bagaimana cara merawat anak pasca lahir. Proses kelahiran idealnya sebenarnya sebisa mungkin lahir normal. Kenapa? Karena yang di atas itu sudah men-setting bahwa kelahiran normal adalah kelahiran yang terbaik, ya. Bagaimana induk mengejan, bagaimana anak keluar, bagaimana induk menzilat, bagaimana induk membersihkan air liurnya, itu adalah proses yang paling alami, dan itu adalah proses yang paling sehat bagi saluran kelahiran. Bagi rahim adalah lahir alam, lahir normal ya. Tetapi bagaimana jika ternyata kelahiran tidak bisa terjadi secara normal, maka harus kita bantu, dan itu sifatnya adalah as soon as possible. Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat dikeluarkan anak semakin baik. Semakin cepat dikeluarkan anak semakin sehat induk. Prinsipnya itu. Nah, jika anak sudah lahir, maka laskar ngarit semua adalah wajib 1 kali 24 jam awal pedet harus sudah menyusu air susu induk. Karena air susu induk ini sangat tinggi mengandung kolostrum, dan kita tahu kolostrum mengandung maternal antibody atau antibody induk
yang bisa melindungi anak dari infeksi virus dan lain-lain. Jadi 1 kali 24 jam setelah anak ini lahir, setelah anak bernafas, setelah anak ini berdiri, setelah anak ini digar, indikasi anak sehat adalah dia sudah mau nyusu, dia berdiri, dia aktif, dia kering, nafasnya tenang dan dalam. Itu adalah ciri dari pedet sehat. Nah, 1 kali 24 jam awal, Laskar Ngarit harus memastikan bahwa si pedet ini mendapatkan air susu induk. Dan tidak hanya cukup 1 kali 24 jam, tapi 7 kali 24 jam pedet full susu induk. Karena diteliti bahwa pedet yang mendapatkan kolostrum atau air susu induk yang cukup pada 7 hari awal, dia akan menjadi pedet yang pertumbuhannya maksimal dan tidak kutreng, tidak cindilen dan tidak kecentit ya kalau kata orang-orang. Ya, jadi biar pedetnya sehat, maka Laskar Ngarit harus memastikan 1-7 hari si pedet ini minum air susu induk yang mengandung kolostrum. Oke, dan jangan lupa merawat tali pusar. Buat yang belum tahu videonya, silakan lihat di sini. Sudah kita bahas bagaimana cara merawat tali pusar yang baru lahir dari seekor pedet. Oke, yang keempat akan kita bahas tentang treatment postpartus yang manfaatnya seperti apa. Tetap di Sahabat Satwa TV. Sekarang ada berbers dimanapun ada berada. Yang keempat adalah treatment postpartus. Post itu setelah partus itu proses kelahiran. Jadi kita harus tahu bahwa permasalahan utama dari peternak yang breeding itu ada di 2 hal. Yang pertama adalah masalah nutrisi yang membuat seekor induk itu tidak birahi akibat ovariumnya mengalami hipofungsi atau tidak berfungsi sehingga tidak terbentuk folikel-folikel yang digunakan untuk birahi. Ini masalah nutrisi. Yang kedua, masalah infeksi. Infeksi itu terjadi ketika serviks membuka atau leher rahim membuka. Nah, proses terjadinya infeksi itu paling sering terjadi setelah melahirkan dan setelah kawin. Baik itu kawin alam maupun kawin inseminasi buatan. Oke? Jenengan harus antisipasi 2 ini. Sapi wedok ora oleh kurus, ya tidak boleh kurus dan tidak boleh ada infeksi rahim. Kalau ini terjadi pasti nggak akan lancar breedingnya. Nah, untuk mengantisipasi infeksi bakteri pada saluran kelahiran atau pada uterus, ya pada organ reproduksinya, maka harus dibiasakan melakukan yang namanya treatment postpartus atau kalau biasa orang desa bilang suntik kesehatan. Jadi jenengan manggil dokter seperti sapi ini tadi. Nanti dokter akan memeriksa kebutuhan sapi ini apa, tapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengkondisikan seekor induk supaya cepat involusi uterus. Uterusnya kembali mengecil ukurannya ya, kembali birahi dan segera dikawin suntik. Nah, nanti biasanya dokter akan berikan injeksi untuk nafsu makan, pereda rasa nyeri, antibiotik untuk menyelesaikan infeksinya ya, karena begitu serviks terbuka, dorong di situ ada darah dan macam-macam pasti ada bakteri. Dan yang ketiga biasanya dokter akan memasukkan antibiotik topikal ke dalam uterus. Bukan ke dalam vagina aja, tapi ke dalam uterus. Itu adalah treatment postpartus. Treatment postpartus dilakukan setelah batur keluar dan dalam hari yang sama atau dalam 1 kali 24 jam setelah seekor induk melahirkan. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya infeksi lanjutan, mencegah endometriosis, metritis, piometra, dan mempercepat proses involusi uterus untuk mempersingkat waktu birahi ulang. Oke? Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana cara kita menjaga seekor induk bisa tetap menyusui anaknya dengan cara menjaga kebersihan kandang, hangat, nyaman, kering, memberikan minum gula, memberikan mineral, dan jangan lupa tetap stay tenang, mendongo, ngopi, makan gorengan sambil memantau perkembangan anak. Karena anak dalam 1 kali 24 jam awal harus dapat susu. Oke, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun ada berada. Itu tadi bagaimana cara kita mencetak anak yang sehat dan induk yang cepat birahi lagi ya, dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf, hari ini saya belum bisa menjawab 15 atau 20 pertanyaan, hanya bisa merangkum pertanyaan tentang bagaimana merawat sapi saat bunting. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Laskar Ngarit beras-beras semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, comment, subscribe, dan silakan share di grup-grup yang diperbolehkan men-share video tentang sapi. Assalamualaikum.